Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Elza. Pembelajaran kali ini kita melanjutkan masuk bab 7, teks persuasi. Subbab yang akan dibahas yaitu ada pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis teks persuasi. Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Apa itu persuasi? Pastinya kalian pernah mendengar ya kata tersebut di bab sebelumnya. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan harapan baik yang meyakinkannya. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari persuasi. Lalu, apa itu teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang isinya membujuk ataupun mengajak pembaca agar melakukan suatu perbuatan dan tindakan tertentu seperti yang diinginkan dan diharapkan oleh penulis. Teks persuasi bertujuan untuk yang pertama, membujuk, yang kedua, mengajak, yang ketiga, memengaruhi, dan yang keempat, meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat dalam tulisan benar terbukti sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Intinya, tujuan teks persuasi yaitu teks yang berisi untuk membujuk, mengajak, memengaruhi, dan meyakinkan seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks persuasi. Ciri yang pertama berisi argumen, bahwa pendapat dalam sebuah teks persuasi harus memiliki alasan yang kuat disertai data dan fakta. Ciri yang kedua, menggunakan kata ajakan. Biasanya kata ajakan ini ditandai dengan kata ayo, mari, lakukan, cobalah. Nah, biasanya tidak ada kata ayo pun dengan ada kata kerja seperti lakukan dan coba, ditambahkan partikel lah. Nah, itu bisa menandakan bahwa kata tersebut berupa kata ajakan. Dan ciri yang ketiga, berusaha meyakinkan bahwa teks persuasi itu bertujuan untuk melakukan dan mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Ya, itulah ciri-ciri pada teks persuasi. Materi terakhir yaitu jenis-jenis teks persuasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teks persuasi politik. Yang kedua ada teks persuasi advertensi. Yang ketiga ada teks persuasi pendidikan. Dan yang keempat, teks persuasi propaganda. Berikut disampaikan penjelasan lengkap dari tiap jenis-jenisnya. Jenis teks persuasi yang pertama yaitu teks persuasi politik. Teks ini isinya berusaha untuk mengajak pembaca memilih calon pemimpin dalam partai politik tertentu, atau bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan kampanye pada dunia politik. Contohnya, di sini ada teks persuasi untuk kampanye calon presiden. Isi paragrafnya, tidak lama lagi kita akan menggelar pesta pemilihan presiden 2024. Ayo kita gunakan hak pilih yang kita miliki untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Jangan sampai hak pilih yang kita miliki terbuang sia-sia, bahkan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan lain. Oleh karena itu, teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air, mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden dengan benar.
Nah, pada contoh paragraf teks persuasi ini ada kalimat ajakan yang berupa, mari kita gunakan hak pilih kita untuk memilih presiden dengan benar. Ya, itulah jenis teks persuasi politik dan contohnya. Jenis yang kedua yaitu teks persuasi advertensi. Teks ini berusaha untuk membujuk pembaca atau konsumen untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Contoh, biasanya persuasi advertensi berupa iklan atau poster suatu produk. Contoh paragrafnya, pasta gigi Smile merupakan pasta gigi yang terbuat dari bahan alami, yaitu daun mint dan campuran susu murni yang bisa membunuh kuman sekaligus untuk memutihkan, melindungi gigi agar tidak berlubang, serta mulut akan terbebas dari kuman dan napas dijamin segar. Oleh karena itu, gunakanlah pasta gigi Smile secara teratur untuk membuat gigi menjadi sehat dan putih bersih. Gigi yang sehat akan meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pada contoh paragraf ini ada kalimat ajakan pada kata, gunakanlah pasta gigi Smile secara teratur untuk membuat gigi menjadi sehat dan putih bersih. Ya, inilah contoh dari teks persuasi advertensi. Jenis yang ketiga yaitu teks persuasi pendidikan. Teks ini berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuatu dalam dunia pendidikan. Teks persuasi ini bisa berupa imbauan, anjuran, motivasi, maupun panduan. Nah, berikut contoh dari paragraf persuasi pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penentu suksesnya seseorang di masa depan. Pendidikan dapat bersifat formal, yakni dilakukan di sekolah dan universitas, atau bersifat non-formal yang umumnya dilakukan di lembaga keterampilan atau kursus-kursus setempat. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan tingkat dan kualitas pendidikan yang kita miliki agar di masa depan kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah contoh dari teks persuasi pendidikan. Di sini ada kalimat ajakannya yang berupa, marilah kita tingkatkan tingkat dan kualitas pendidikan yang kita miliki, agar di masa depan kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Jenis yang keempat yaitu teks persuasi propaganda. Teks ini menyampaikan sebuah informasi dan berusaha memengaruhi pembaca agar mempercayai dan melakukan apa yang disampaikan penulis. Contoh paragrafnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Maksud dari kalimat tersebut adalah setiap manusia saling memiliki rasa ketergantungan dan membutuhkan manusia lain dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama, ras, dan suku. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Nah, untuk jenis teks persuasi propaganda ini biasanya mengangkat topik yang general. Nah, kalau di sini topiknya berupa manusia makhluk sosial. Untuk kalimat ajakannya di sini, mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Ya, itulah jenis teks persuasi yang keempat dan contoh paragrafnya. Alhamdulillah, demikianlah pertemuan kali ini mengenai materi pengertian, tujuan, ciri, dan jenis teks persuasi. Semoga video ini bermanfaat dan membantu pembelajaran kalian di rumah. Jika masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi Miss Helza. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Miss pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.